sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Kisah datang dari seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak. 2 orang anak diantaranya tidak tinggal bersama beliau, tapi 1 anak diantaranya saat ini sedang mengidap penyakit leukemia. Beliau perjuangkan mati-matian hanya untuk kesembuhan sang anak. Ingin tahu kisahnya? Assalamualaikum. Saya yang bertemu dengan Ibu Sri Haryati. Ibu sendiri? Ada apa ya Pak? Keluar Bu. Ya ini ada apa ya Pak? Kurang rame ya Pak? Saya tadi pagi lagi tidurin anak saya sekitar jam 10. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah rame. Saya kaget. Apakah Ibu sebelumnya pernah didatangi tamu sebanyak ini? Belum pernah Pak? Belum pernah ya? Iya. Ini pertama kalinya? Iya. Ya. Ini siapa? Ini anak saya Pak lagi sakit. Ibu tuh kepalanya kenapa Bu? Coba digendong. Pak diketok temennya. Terus udah 3 bulan ini nggak kempas kempes. Ini mau dibedah Pak. Mau dioperasi. Iya. Diketok temannya, Iya. dipukul. Yang mukul dia udah kanker stadium 4. Dia leukemia. Boleh saya sentuh kepalanya? Ini udah keras Pak, makanya mau dibedah. Iya, seperti bola tenis ya Bu? Iya. Ini udah ngeluh, sakit mulu Pak kalau malam nangis. Kalau ditekan dia sakit. Iya, ini obatnya belum dibeli Pak, habis. Sudah berapa lama tidak mengkonsumsi obatnya? Bulan ini Pak, seharusnya dia minum 6 mp 1 butirnya itu harganya 25, saya nggak bisa beli. Sedangkan saya harus punya stok 1 bulan. Anak Ibu cuma 1? Anak saya 3 Pak, yang 2 di kampung dirawat sekolah. Dirawat sama almarhum saudara dari Keluarga bapaknya. suami Ibu. Iya. Ya. Tahu sendiri lah Pak, saya penghasilan saya cuma segini Pak. Jadi nggak bisa nyekolin anak. Saya aja tiap hari seminggu bisa 3 kali 4 kali Kak ke Cipto. Oke,
Jadi ibu harus merelakan kedua anaknya dirawat sama bibinya ya. Iya. Itu ibu tidak merasa kangen di rumah? Gimana ya Pak, namanya sama anak dia kangen lah, pastilah Pak. Jika bersama bibinya, mereka berdua bersekolah? Iya, di sana disekolahin Pak. Saya fokus ngurusin ini karena seminggu bisa 3 kali, 4 kali saya ke Cipto. Ini rencana mau bedah kepala Pak. Berapa biaya untuk operasinya, Bu? Kalau untuk biaya operasi, ya alhamdulillah sih ditanggung Pak sama BPJS, tapi kan obatnya Pak. Stoknya nggak ada, kan terbatas. Saya harus tebus di luar, sedangkan saya nggak punya uang. Kayak ini obat kankernya kan habis Pak, jadi saya nggak bisa beli. Yang namanya anak diasuh oleh orang lain kan pasti pola asuhnya berbeda ya, Bu. Kalau misalnya nanti bibinya salah asuh, lalu anaknya memiliki pribadi yang kurang baik dan ibu tidak suka, apakah ibu sudah siap dengan konsekuensinya? Saya jadi siapa? Kapan ibu telepon anaknya? Terakhir 3 bulan yang lalu itu pun dari ponakan saya Pak lewat WA. Sampai saat ini belum ada kabar lagi Pak. Ya. Saya kan juga harus fokus ngurusin ini. Ya. Dia nggak bisa jalan apa-apa sendiri. Kadang nih anak tiba-tiba suka jatuh Pak, lemes. Jadi saya di dalam aja gitu maksud saya. Oh, jadi ibu memutuskan untuk mencari nafkahnya di rumah saja dengan cara berdagang seperti ini. Kalau giliran ada jadwal ke Cipto Pak, saya kadang-kadang suka bantuin temen Pak dagang. Buat nyicil-nyicil bayar obat, kadang obat dibeliin temen saya Pak. Ini berapa Bu biaya sewanya? Ini saya numpang Pak. Numpang rumah siapa? Rumah saudara saya dikasih tempat Pak. Berarti ini tidak dipungut biaya sama sekali. Cuman saya harus bayar lampu. Kan saya baru-baru buat bayar lampu Pak. Saya dagang begini aja buat nambah-nambah buat ongkos. Pendapatan ibu berapa berdagang seperti ini? Ya kalau saya di rumah gini Pak, sehari paling dapat 35 ribu. Lehernya tidak apa-apa Bu? Lehernya ini efek dari pala Pak, jadi benjol Pak. Mana? Kelenjar ini Pak, belah sini. Oh, Ini udah membesar Pak. Dan Pak hitungan bulan, ini hitungan hari. Coba lihat. Ini sebulan udah sebesar ini Pak. Ini dia udah ngeluh sakit malam. Di saat kena benturan atau kena pukul oleh temannya, apakah saat itu ibu baru mengetahui anaknya mengidap leukemia? Enggak Pak, sebelumnya Memang sudah tahu. ya, cuman memang dia sudah sensitif. Dokter bilang sudah sensitif, sudah tidak boleh kena benturan, Ya. jatuh. Kalau jatuh apa efeknya? Ya jatuh, nggak buru-buru bangun Pak, duduk dulu. Duduk dulu. Ini kakinya suka pada biru. Langsung membiru. Iya, pada biru. Pada biru ya. Kita kalau nyentuh dia aja nggak boleh kenceng. Ini caplakan tangan langsung biru. Seperti itu. Anak ini umur berapa Bu? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah tapi sudah diberikan cobaan. Iya. Harapan ibu apa saat ini? Harapan saya cuma satu Pak, anak saya pengen sembuh. Usaha ini mau ibu kembangkan seperti apa? Usaha ini pengen saya kembangin, maksudnya biar lebih lah Pak gitu, biar nggak cuma ini aja. Jual minuman saja, tapi ibu ada jual makanan. Iya gitu Pak. Ya, makanan apa yang ingin ibu dagangkan? Ya kayak model-model apa ya, sosis, nugget gitu ya, kalau bisa sembako gitu Pak. Andai kata misalnya ibu harus melakukan aktivitas di luar rumah, anak ini dititipkan oleh siapa Bu? Sama budenya Pak. Sama budenya. Kalau andai kata saja, Allah lagi melihat ibu nih perjuangannya sangat gigih sekali untuk kelangsungan hidup anak, lalu diberikan usaha yang besar Bu. Berarti kan ibu punya pendapatan yang lebih. Apakah ibu mau kedua anaknya tinggal di sini? Iya saya mau. Mau ya? Berarti Iya, tidak buat harus bantu. lulus sekolah dulu kan? Iya. Maksud saya? Iya, Pak, Ya iya. mau ya. Baik, saya sudah tahu apa permasalahan Ibu Sri Haryati. Judan!
Menurut saya, Ibu Sri ini hanya butuh kesempatan saja, Bu. Ibu yakin setelah ini akan baik-baik saja? Mudah-mudahan Pak. Maka dari itu, saya ucapkan selamat untuk Ibu Sri Haryati berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash untuk Ibu belanjakan. Makasih, banyak makasih Pak. Terima kasih. Ya Allah. Ibu gimana perasaannya? Pak, hari ini saya dapat rezeki segini banyak. Ya, makanya saya bilang ibu tuh butuh kesempatan menurut saya. Jadi ibu harus manfaatkan kesempatan ini, pergunakan untuk hal yang sangat penting sekali, Bu. Utamakan untuk dagangan ibu ini harus berkembang, ya. Sisihkan uangnya untuk beli obat. Waktu ibu tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih sisa, sisanya akan saya ambil. Kita baru pertama kali bertemu hari ini. Saya bukan saudara ibu, ya. Saya bukan teman ibu, tapi saya peduli di sini. Minimal belilah keperluan 5 jenis barang yang berbeda-beda, Ibu. Belanja dengan bijak, beli barang bisa dijual kembali. Nanti Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel, dan 1 anggota Brimob di belakang saya. Siap. Bapak Ari, di saat Ibu belanja, anaknya mau dititipkan oleh siapa, Bu? Sama budenya Pak, dia lengket sama budenya. Budenya yang mana? Ini yang pakai kerudung merah Pak. Mari, Bu. Ya, Sama bude sayangnya. Bude, tolong dijaga anaknya, ya. Nggak lama kok, hanya 33 menit saja. Ya. Bu Sri sudah siap? Siap Pak. Baik. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ibu. Ayo Bu, sini. Oh, sama saya ya. Permisi semua. Ayo Bu. Naik apa Bu? Kita minta tolong orang aja, minta tolong orang ya. Iya. Pak, boleh minta tolong nggak ke pasar mana? Iya. Cengkareng. Pasar Cengkareng, tapi kita butuh 3. Jadi ini 1, 2 lagi Pak. Oh, bisa. Mana? Ada temennya nggak? Oke. Bu naik ini dulu ya Bu. Ya Heri.